Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kali ini kita belajar di kelas 1 pelajaran yang ketiga, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah anak-anak berpikir dari mana air yang kamu minum? Apakah air bisa muncul dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah lah yang mendatangkan air untuk kita. Allah pula yang menciptakan air untuk kita. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar tersebut mencerminkan bahwa semua yang ada di muka bumi, entah itu air, entah itu tumbuhan, entah itu langit, semuanya adalah ciptaan Allah. Pada materi ini, yaitu iman kepada Allah, kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama yaitu arti iman. Yang kedua, bukti Allah itu ada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Dan yang terakhir, bukti-bukti keesaan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita ikuti pelajaran-pelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu arti iman. Iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini. Anak-anak percaya enggak? Kalau semua yang ada di sekeliling kita itu adalah ciptaan Allah. Ya. Kalau kita percaya berarti kita beriman. Kalau kita beriman harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua alam ini adalah ciptaan Allah. Selain meyakini, kita harus mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Kalau kita yakin bahwa semua ini yang diciptakan Allah, maka perbuatan yang harus kita tunjukkan yaitu dengan menjaga dan melestarikannya. Orang yang beriman disebut mukmin, sedangkan orang yang tidak beriman disebut kafir. Orang mukmin maka meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang kafir mengingkari adanya Allah. Mengingkari itu tidak percaya dengan Allah, maka orang itu disebut orang kafir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, orang yang beriman itu nanti akan masuk surga. Karena apa? Karena banyak ibadahnya. Sedangkan orang kafir akan masuk neraka
Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buktinya apa, Pak? Kalau Allah itu ada. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada lautan. Semuanya itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah. Ya, coba anak-anak amati sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada pegunungan, ada bebatuan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya Allah. Jika tidak ada Allah, maka tidak akan ada makhluk. Ya, kalau Allah tidak ada, pasti tidak ada alam semesta ini, tidak ada langit, tidak ada bumi, karena semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat, tetapi kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Dengan apa, Pak, untuk mempercayainya? Dengan melihat alam semesta ini. Kemudian selanjutnya, Allah Maha Esa. Coba anak-anak lihat di halaman sekolah. Ada angin bertiup menggoyangkan dedaunan, sinar matahari menghangatkan bumi. Siapakah yang mengatur semuanya itu? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Allah satu-satunya pengatur alam ini. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa. Orang yang beriman bersifat jujur mengakui bahwa Allah itu satu. Orang yang beriman hanya menyembah Allah. Berdoa pun hanya kepada Allah. Itulah bukti-bukti kalau kita beriman kepada Allah. Bukti-bukti keesaan Allah. Coba anak-anak perhatikan anggota badan kalian. Kalian punya tangan, punya kaki, kepala, dan badan. Bahkan dapat bernafas setiap hari. Siapakah yang menciptakan semua itu? Nah, tentu Allah lah yang menciptakan. Lihatlah hewan dan tumbuhan. Mereka hidup di sekitar kita. Siapa pula yang menghidupkan mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan semesta, mengatur panas dan hujan, mengatur siang dan malam. Semua itu adalah bukti bahwa Allah itu Esa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah Allah memberikan kita tangan, kaki, kepala, dan semua yang ada di alam ini untuk manusia, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah. Ada sholat, ngaji, membayar zakat, infak, menolong sesama. Semuanya kita lakukan, ya. Itu bukti kita syukur kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah Allah akan
melimpahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali akhiri, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari